Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kali ini kita berada pada tadabbur ke-16. Kita melihat lagi pembahasan dari surat Al-Ikhlas. Pada ayat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa atau setara dengan Allah. Yang dimaksud kufuwan atau al-kaf'u, kufuwan atau al-kaf'u adalah semisal, serupa atau sama. Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan, maknanya wallahu alam tidak ada sesuatu pun yang serupa, semisal, sepadan dengan Allah. Nah, itulah yang disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran. Ingat, kaidah yang perlu kita ingat, tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah tidak punya keturunan dan tidak punya asal pokok. Ini yang kita lihat dalam beberapa ayat yang lainnya, seperti dalam firman Allah surat Maryam ayat 35. Maka lillahi ayattakhidha min waladin subhanah. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci Allah. Juga dalam surat Maryam yang lainnya ayat 88 sampai 92, wa qalu takhazar rahman walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takirul jibalu hadda. Anda li rahmani walada wa ma yanbaghi li rahmani ayattakhidha walada. Dan mereka berkata, Rabb yang Maha Pemurah mengambil anak atau mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit itu pecah karena ucapan itu, dan bumi itu terbelah, dan gunung-gunung itu runtuh karena mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah itu mempunyai anak. Dalam surat Al-Jin juga disebutkan, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Surat Al-Jin ayat 3. Dan bahwasanya Maha tinggi kebesaran Rabb kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Juga dalam surat Al-Kahfi ayat 1-5 disebutkan, yang kita rutin baca setiap malam Jumat atau hari Jumat, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab atau Al-Quran, dan Allah tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Artinya tidak ada yang bengkok di dalam Al-Quran, sebagai bimbingan yang lurus. Al-Quran itu sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Nah, dalam hadis qudsi dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu bersabda, Allah berfirman, anak Adam telah mendustakanku. Kadzdzabani ibnu Adam walam yakul lahu dzalik wa syatamani walam yakul lahu dzalik fa amma takdzibuhu iya ya fa qawluhu la yu'idani kama bada'ani wa laysa awwal khalqi bi ahwan alayya min i'adatihi wa amma syatmuhu iya ya fa qawluhu takhadallahu walada wa ana al ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kuf'an ahad. Anak Adam telah mendustakanku, dan tidak pantas baginya berbuat seperti itu. Dia mencelaku, dan tidak pantas baginya berbuat seperti itu. Adapun pendustaannya, ia berkata ia tidak akan kembali padaku, padahal dia telah diciptakan olehku. Jika dibandingkan penciptaannya pertama kali dengan pengembaliannya, maka sangat mudah untuk mengembalikannya. Adapun pencelaannya, ia berkata Allah itu punya anak, padahal aku adalah Al-Ahad, kata Allah. As-Samad, tempat bergantung setiap makhluk. Aku tidak beranak dan tidak pula diperanakan, tidak ada yang semisal denganku. Nah, itulah yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Kata Syekh Sa'di, di antara kesempurnaan Allah, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
Karena Allah tidak membutuhkan yang lain sama sekali. Tidak ada pula yang serupa dengan Allah, tidak ada yang menyamai Allah dalam nama, sifat dan perbuatannya. Surat ini mengandung tauhid, asma wa sifat. Intinya dari pembahasan ini adalah tidak ada yang semisal dengan Allah. Bentuknya adalah kita tidak boleh menyatakan Allah itu punya keturunan atau punya asal pokok, yaitu katakan Allah punya ayah atau ibu, nggak boleh. Nah, ini yang biasanya sering ditanyakan oleh anak-anak kita. Maka kalau ada anak kita tanyakan anak Allah itu siapa, nggak boleh dijawab. Allah tidak memiliki anak. Nah, kemudian orang tuanya siapa? Allah juga tidak memiliki orang tua. Alasannya apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kita mulai dari ayat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.